Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Kaniasari dari SDN 1 Cikalong, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 mengenai pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi mengenai usaha guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran untuk pemenuhan kebutuhan murid dapat ditentukan berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Di sini, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga murid-muridnya. Yang kedua, mengenai mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Di sini kaitannya yaitu guru harus mengetahui kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, mengenai lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, mengenai manajemen kelas yang efektif. Di sini, bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun kelas dapat berjalan secara efektif. Yang kelima, mengenai asesmen berkelanjutan. Di sini, bagaimana guru menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan cara mengetahui kebutuhan belajar murid. Di sini terdapat 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar. Mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid diketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat. Minat merupakan keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Yang ketiga, profil belajar murid. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Selanjutnya, cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid diantaranya mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid dari kelas sebelumnya, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Kemudian, untuk mencapai hasil belajar yang optimal, maka guru menerapkan strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi, di antaranya diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Diferensiasi konten mengenai ragam materi yang akan diajarkan kepada murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses mengenai kegiatan yang memungkinkan murid berlatih, memahami, memaknai konten dengan cara membedakan proses atau langkah kegiatan yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk mengenai membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid
hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari, seperti bisa berupa hasil tes, presentasi, diskusi, pertunjukan, pidato, video, poster, dan lain-lain. Bagaimana kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Modul 1.1 dan Modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 dan Modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru haruslah berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid yang menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 dan Modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selain itu, menggunakan kanvas bagja untuk membuat rancangan perubahan yang dapat mengakomodasi berbagai kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Modul 1.4 dan Modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, haruslah ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai positif, sehingga terciptanya lingkungan yang mendukung untuk belajar. Kesimpulan: pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid. Terdapat keterkaitan antara materi yang disajikan dalam modul guru penggerak ini. Setiap materi mempunyai tujuan yang sama, yaitu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.